apa kabarnya nih? Sekarang kita sudah masuk ke dalam materi bab 4, yaitu wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur dengan hasil pertanian, perikanan, dan juga peternakannya. Nenek moyang kita sudah terbiasa memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan juga minuman, walaupun pada saat itu belum ada pemahaman tentang makanan yang baik atau nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi. Nah, hasil SDA kita yang melimpah ini seringkali tidak terserap dengan dikonsumsi secara segar, terutama pada saat panen raya. Maka dari itu dibutuhkan satu solusi yang cukup baik untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terus terjadi. Teknologi pengolahan untuk SDA ini, baik nabati maupun hewani, adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk dapat menyelamatkan sumber daya alam agar bisa lebih tahan lama sehingga harga bisa ditahan agar tidak merosot turun. Nah, bangsa kita ini kan bangsa yang majemuk, yang terdiri atas berbagai suku dan juga budaya dengan berbagai kearifan lokalnya yang merupakan corak khas keberagaman dari bangsa Indonesia. Nah, kearifan lokal tersebut tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Kepulauan Talaut hingga Pulau Rote. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman khas yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap daerah tersebut. Nah, makanan khas daerah biasanya makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakatnya. Nah, cita rasa inilah yang dapat menjadi nilai lebihnya. Sehingga pemilihan model penanganan yang tepat sangat diharapkan untuk menjadikan makanan khas daerah ini menjadi lebih bernilai baik dan bisa tersebar ke wilayah yang lebih luas. Ada beberapa terobosan yang dapat dilakukan untuk mengangkat citra makanan khas daerah. Misalnya, penunjukan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut, atau aturan yang mewajibkan hotel atau penginapan untuk menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut. Lalu bisa juga dengan pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membuka peluang usaha makanan khas daerah untuk bisa didistribusikan ke daerah lain atau bahkan diekspor ke luar negeri. Kemudian ada beberapa faktor dukungan yang mampu mendorong perkembangan makanan khas daerah sendiri. Yang pertama yaitu otonomi daerah, kemudian peningkatan peran media cetak dan juga elektronik, serta perhatian instansi pemerintah dan juga swasta terhadap sektor pariwisata dan industri kreatif. Nah, salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yaitu dengan menetapkan 30 ikon kuliner makanan Indonesia pada tanggal 14 Desember 2012. Nah, ikon-ikon kuliner ini merupakan hidangan-hidangan yang wajib disajikan pada saat acara internasional yang berlangsung di Indonesia, dan pemilihan 30 makanan ini tidak hanya berdasarkan resep dan rasa makanannya, tapi juga cara penyajiannya, lalu sejarahnya, filosofi, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, tugas pertama hari ini yaitu cari tahu apa saja ke-30 ikon kuliner makanan Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2012. Nanti dibuat di buku latihannya ya. Lalu apa sih yang sebenarnya membuat wirausaha makanan khas daerah ini memiliki prospek atau memiliki peluang yang bagus? Yang pertama yaitu produk makanan khas daerah Indonesia yang sangat bervariasi, sangat variatif. Lalu kita juga punya bahan baku yang berlimpah. Kemudian makanan Indonesia itu pengolahannya cukup sederhana dan dapat dipelajari dengan mudah. Kemudian investasi alat dan mesinnya juga dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Kemasannya juga beragam dan mudah didapat. Kemudian memiliki pasar yang terbuka lebar atau pasar yang luas. Dan yang terakhir, makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib atau kebutuhan pokok dari manusia. Nah, kreativitas selalu dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha, termasuk juga wirausaha makanan khas daerah. Agar apa? Agar cita rasanya lebih bervariasi,
penampilan produk lebih menarik, produknya bisa lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasinya bisa lebih ditingkatkan. Nah, pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan cara memodifikasi cara pengolahan dan juga pengemasannya. Nah, modifikasi ini dapat memanfaatkan metode produksi dan juga teknologi-teknologi baru yang ada. Namun demikian, sebelum kita memilih untuk mengembangkan usaha makanan khas daerah, salah satu unsur penting yang perlu kita pertimbangkan adalah perihal kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi usaha kita. Nah, pertimbangan ini sangat diperlukan agar usaha yang kita jalankan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Agar dapat menjalankan usaha pengolahan makanan khas daerah, terdapat beberapa sumber daya yang harus tersedia. Yang pertama yaitu bahan produksi. Bahan produksi yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengolah suatu produk makanan. Umumnya bisa dibagi dua, yaitu yang pertama bahan pangan nabati. Nah, bahan pangan nabati ini adalah bahan makanan yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam melakukan pengolahan bahan pangan nabati. Yang pertama yaitu karakteristik ergonomisnya. Nah, karakteristik ergonomis ini merujuk pada pengelompokan bahan pangan nabati berdasarkan bentuk, wujud, dan juga bagian tertentu dari fisik tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan. Lalu yang kedua itu karakteristik fisiologisnya. Nah, ini merupakan pengelompokan berdasarkan pada ketahanan dan juga daya simpan suatu bahan pangan. Nah, daya simpan sendiri itu sangat berpengaruh terhadap kesegaran dari bahan pangannya. Dan karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik gizi. Pengelompokan pangan itu bisa berdasarkan zat gizi, diantaranya adalah kelompok karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, senyawa-senyawa tersebut dibutuhkan untuk membangun serta memperbaiki jaringan yang sudah aus atau rusak sehingga dapat menopang aktivitas tubuh manusia. Kemudian ada bahan pangan hewani. Nah, bahan pangan hewani ini memiliki karakter-karakter yang membuatnya berbeda dengan bahan pangan nabati. Yang pertama yaitu bahan pangan hewani tidak memiliki struktur jaringan sehingga daya tahan saat disimpan berbeda dengan bahan nabati. Dan yang kedua, bahan pangan hewani mudah terpenetrasi oleh faktor luar. Nah, bahan pangan hewani sendiri pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hewan darat seperti kelompok ternak besar, sapi, kerbau, kambing, atau kelompok ternak kecil. Ada ayam, bebek, burung, angsa, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan telur dan juga dagingnya. Kemudian ada hewan air seperti ikan, udang, cumi, kerang, teripang, dan juga gurita. Kalau tadi sumber daya yang pertama yaitu bahan produksi, sumber daya yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan orang-orang yang menghasilkan makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik itu dari bahan hewani maupun dari bahan nabati. Jumlah tenaga kerjanya sendiri itu bergantung pada skala usaha yang kita rencanakan. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi dalam bidang masak-memasak atau dalam bidang kuliner. Nah, selain juru masak, biasanya juga diperlukan tenaga kebersihan, tenaga administrasi, dan juga pelayan. Sumber daya yang ketiga yaitu modal usaha. Untuk modal usaha makanan khas daerah, tidak berbeda dengan usaha-usaha lain. Modalnya itu bisa berupa modal barang, modal tenaga kerja, lalu modal penunjang, tapi yang menjadi modal utama dari suatu usaha yaitu adalah dana atau biaya. Kenapa? Karena biaya-biaya atau dana ini dibutuhkan untuk mengadakan peralatan, untuk mengadakan tempat usaha, dan juga untuk membiayai seluruh aktivitas usaha. Dan sumber daya yang terakhir yaitu kewirausahaan. Menggeluti usaha pengolahan makanan khas daerah tidak harus dilakukan oleh seseorang yang pandai mengolah makanan khas daerah atau orang yang pandai masak. Seseorang yang memiliki minat di bidang kuliner, terutama kuliner-kuliner khas daerah Indonesia, dapat mengembangkan usaha ini. Usaha ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang pandai membaca situasi dan juga keadaan masyarakat, terutama di bidang kuliner.
Ada juga hal-hal lain yang diperlukan sebagai seorang pelaku usaha makanan khas daerah, yaitu kemampuan memimpin atau jiwa kepemimpinan. Selain itu, seorang pelaku usaha juga harus mampu membuat rencana kegiatan dan juga harus mampu mengatur seluruh aktivitas usaha. Perencanaan usaha merupakan satu langkah awal yang harus dilakukan seseorang sebelum melaksanakan usaha yang dipilih. Dalam hal ini, terdapat beberapa komponen perencanaan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan usaha pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama, pemilihan jenis produk. Jenis makanan khas daerah harus ditentukan dengan memperhatikan ide dan juga peluang usaha. Ide dan peluang usaha ini menjadi acuan untuk menentukan komponen perencanaan yang lain, termasuk kemampuan sumber daya yang sudah disiapkan. Jadi gambaran atau penjelasan perihal jenis makanan khas daerah yang dipilih sangat penting untuk mengetahui potensi dan arah pengembangan usaha kita nantinya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan konsumen. Ini merupakan salah satu komponen penting yang harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena kebutuhan konsumen juga perlu diketahui untuk nantinya kita bisa mengatur strategi pemasaran yang akan kita gunakan. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar atau sasaran produk. Jenis makanan khas daerah dan segmentasi pasar adalah dua komponen yang sebenarnya sangat terkait erat. Pertimbangan segmentasi pasar perlu juga memperhatikan jenis makanan khas daerah sesuai komposisi masyarakatnya. Nah, perencanaan segmen pasar juga berpengaruh terhadap penentuan harga jual suatu produk. Untuk pembahasan bab 4 kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo. Dan Miss ingatkan sekali lagi untuk selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu, kumpulnya juga tepat waktu. Jangan sampai terlambat, apalagi ditumpuk ya tugas-tugasnya. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya.